Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini, dalam kajian online ini, yang insya Allah kita akan membahas ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu pendidikan anak, terutama yang berlandaskan pada teori-teori pendidikan Islam. Yang insya Allah kita masih membahas salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh kita, seorang ulama di Madinah, putra dari ahli hadis di zaman ini, yaitu Abdul Muhsin Al-Abbad. Putranya bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kitab yang kita bahas masih kitab Ashru Rokaiz fi Tarbiyatil Abna, yaitu 10 pilar-pilar utama, pilar-pilar penting dalam hal mendidik anak. Sebelum kita membahas, ada kalanya kita perlu untuk mengingat ini adalah masa-masa baru, pandemi yang luar biasa panjang, dan kita harus selalu tanasuh, saling menasihati teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, untuk mengingatkan kita harus segera kembali kepada Allah. Jadi semua solusi yang mungkin disebarkan harusnya adalah yang paling besar, yang paling penting adalah seruan untuk kembali kepada Allah. Kita sekarang di zaman ini diuji, di mana teknologi, di mana ilmu pengetahuan mungkin jauh lebih sangat berkembang daripada di zaman dulu. Ujiannya sama tapi kondisinya berbeda dan cara menyikapi berbeda. Di zaman para sahabat dulu, di zaman para ulama dulu, ketika Islam masih berkuasa, memegang peradaban dunia, maka seruan untuk kembali, untuk taubat kepada Allah, untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, menyambungkan bahwa semua musibah yang besar itu adalah karena kesalahan kita, karena kita berbuat banyak dosa, itu terus menggema. Tapi sekarang seakan solusi-solusi seperti ini hilang, berganti dengan solusi-solusi yang berbau teknis, berbau ilmu pengetahuan. Karena itu saya pribadi ayo mengajak kepada antum semuanya, ketika antum punya teman atau saudara, atau mungkin bisa pakai status WA, apapun yang bisa kita gunakan, sering-seringlah kita mengajak untuk kembali taubat kepada Allah. Semua musibah yang berkepanjangan ini tidak lain adalah karena kesalahan kita. Bagi teman-teman yang mungkin sudah ngaji, maka kita evaluasi, mungkin kita ini terlalu sibuk dengan diri kita. Kita sibuk menambah ilmu kita, tapi kita melupakan saudara-saudara kita di sekitar kita. Kita tidak menggandeng tangan mereka untuk kembali kepada Allah. Semuanya mengevaluasi diri, tidak menunjuk. Karena menunjuk itu sangat mudah. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah, itu sangat mudah. Tapi yang sulit adalah bagaimana menunjuk diri sendiri, di mana letak kesalahan saya. Makanya setiap kesempatan kita mengajak, ayo kita
banyak-banyak kembali kepada Allah, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak nangis kepada Allah, karena kita memasuki masa yang mungkin lebih parah daripada masa-masa awal pandemi. Tapi ternyata itu tidak membuat kita sadar. Solusi yang digemakan adalah solusi-solusi berbau sains, berbau ilmu pengetahuan, hanya itu. Maka karena kemampuan kita semuanya mungkin, ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita taubat, maka itu yang kita lakukan. Ya, semoga dengan cara seperti itu ya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai andil kita. Ya, andil kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan usaha kita ya tidak tinggal diam untuk mengembalikan atau menghilangkan masa pandemi ini. Itu yang perlu kita sebarkan, yang perlu kita gemakan, yaitu kembali kepada agama kita. Dan insya Allah ya, ini qadarullah masya'a fa'al, bahwa umat sekalian, ini masih kita musyawarahkan ya, mengingat peraturan juga sudah turun ya, ada peraturan Mendagri, kemudian turun ke gubernur, kemudian sampai wali kota, dan semuanya sama bahwa ini lebih diperketat gitu ya. Tapi kita akan melihat, mengevaluasi diri sampai batas di mana kita bisa mengadakan pembelajaran gitu. Karena pembelajaran online ya, terutama di awal-awal itu sangat tidak efektif, karena di awal memang kita ingin mengajarkan adab ya, anak-anak bertemu ya, kemudian dari situ mereka mengenal temannya dan cara-cara untuk belajar di sekolah ini. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya, masih kita rembukkan, karena kita sudah mengalami masa ini ya, di masa dulu, sehingga kita menggunakan peta santri yang berbeda dari tahun sebelumnya. Intinya mohon tunggu sebentar ya, masih ada waktu sekitar 1 pekan untuk anak-anak masuk. Kita tim guru di Kota Permakmuran masih bermusyawarah strategi apa yang kita gunakan ya, sampai nanti selesai masa PPKM darurat ini. Demikian, itu pengumuman untuk yang awal. Terus untuk kitab qadarullah ini saya tidak bisa belum sempat untuk membuat slide-nya. Jadi kita kembali ke kitabnya dulu. Insya Allah kita masuk ke pilar yang ketiga. Ini pilar yang pertama. Ya, kita ulang dulu sebentar. Ini adalah pilar yang pertama, yaitu memilih istri yang solihah ya, atau memilih pasangan hidup kita yang soleh atau solihah. Itu adalah pilar utama, pilar pertama yang harus kita lakukan dalam mendidik anak atau menghasilkan generasi masa depan yang lebih baik. Kemudian yang pilar yang kedua, yaitu menanamkan akidah dan keimanan. Ini kita juga sudah membahasnya. Kemudian pilar yang ketiga ya, tadi yang kedua, yang ketiga adalah kasratud doa, yaitu banyak doa. Artinya apa? Kita banyak-banyak mendoakan anak-anak kita. Doa ini penting, sampai ditulis oleh Syekh pada pilar yang ketiga setelah setelah akidah. Dan di situ disebutkan kasratud doa ya, banyak berdoa. Bukan doa saja, tapi kasratud doa. Ada apa di balik kasratud doa? Kenapa enggak doa saja? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian pada pilar yang keempat ya, ada tahsinu bil azkar. At-tahsin yaitu membuat perlindungan, penjagaan pada anak-anak kita dengan zikir-zikir. Kita bekali mereka dengan zikir agar mereka terlindungi dari mara bahaya, baik itu yang disebabkan oleh setan, baik itu yang disebabkan oleh makhluk ya, selain makhluk
setan, makhluk gaib, maka kita lindungi anak kita dengan apa? Zikir. Kemudian pilar yang kelima adalah ikhtiyarul asma'it thayyibah. Memilih nama-nama yang baik. Karena nama itu doa, maka kita perlu memilih nama-nama anak kita yang baik. Kalau kita tidak mengetahui dulu, mungkin kita memberi nama anak kita bintang film gitu ya, kemudian kita pokoknya asal nama ngambil, maka tidak mengapa dirubah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga merubah nama, gitu ya, dirubah nama-nama. Intinya apabila ada nama anak kita yang jelek, maka kita usahakan kita rubah nama anak kita. Kemudian pilar yang berikutnya adalah al-adlu bainal abna, yaitu sikap adil di antara anak-anak. Kalau kita punya anak banyak, bagaimana sih cara kita bersikap adil? Adil itu tidak mesti semuanya sama. Ya, kita memperlakukan semuanya sama belum tentu. Nah, nanti kita bahas pada pilar yang keenam. Terus pada pilar yang ketujuh, ar-raqizatus sabi'ah adalah ar-rifqu war-rahmah, yaitu lemah lembut, rifq ya, dan rahmah, dan kasih sayang. Ini bagaimana kita menyikapi anak, maka harus dengan ar-rifq dan ar-rahmah. Kemudian yang ke-8, ar-raqizatus tsaminah adalah badlun nushi wa taujih, yaitu senantiasa untuk menasihati dan mengarahkan anak-anak kita. Kemudian yang ke-9, al-jalisus shalihu, yaitu teman duduk yang soleh. Kita memilihkan, kita menggandengkan teman-teman anak kita yang soleh. Dan memang itu tanggung jawab kita ya, memilihkan teman yang soleh. Dan kita perlu memahamkan anak-anak, tidak semua dia harus berteman dengan semua kalangan, tidak. Dia memang harus memilih teman yang soleh. Kalau sekedar kenalan, silahkan. Ya, tapi kalau sudah teman, al-jalis itu adalah orang yang selalu bersama, teman duduknya, ya, sering bareng-bareng, gitu, sahabat, maka kita harus memilihkan. Ya, kalau kenalan silahkan. Gitu. Kemudian al-qudwatul hasanah, yaitu teladan yang baik. Ini pilar yang terakhir, yaitu pilar ke-10. Baik, kita kembali ke pilar yang ketiga. Saya perbesar dulu. Saya mengatakan ar-raqizatus tsalisatu, pilar yang ketiga, kathratud du'ai, yaitu banyak doa. Ya, artinya apa di sini? Pilar yang ketiga ini adalah kita harus banyak-banyak mendoakan anak-anak kita. Saya terjemahkan ringkas dulu, baru kita nanti insya Allah ngambil faedahnya. Saya melanjutkan, faddu'a'u lil abna'i yu'tabaru min ahammir raqaizi fi salahihim wa istiqamatihim. Doa kepada anak-anak ya, dianggap sebagai atau sebagian dari ahammir raqaiz, pilar-pilar yang penting, aham. Dalam hal apa? Fi salahihim, dalam hal kesolehan mereka, baiknya mereka, atau memperbaiki anak-anak, wa istiqamatihim, dan menjadikan mereka istiqomah di jalan Allah. Wa hadza ad-du'a'u, dan doa ini yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu. Dan wahadad doa, dan doa ini yakunu dilakukan qabla maji'ihim, sebelum kedatangan mereka. Artinya apa? Sebelum mereka lahir ya, maka kita berdoa untuk mereka. Wa ba'dahu,
dan juga setelah lahir kita juga mendoakan mereka. Fayada'u al-walidani an yarzuqahumullahu az-dzurriyyata as-salihata. Fayada'u, maka berdoa, al-walidan, kedua orang tua itu berdoa, an yarzuqahumullah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, az-dzurriyyata as-salihata, keturunan yang soleh. Jadi kedua orang tua ya mendoakan agar mereka, atau berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan keturunan yang soleh. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk moro-moro anak soleh gitu ya, harus melalui tahapan doa. Apabila itu tiba-tiba kita memiliki anak yang soleh, maka itu adalah rezeki Allah gitu ya. Tapi ya, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi pun, Abah umat sekalian, coba perhatikan, para nabi adalah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang terbaik. Ya, gampangannya kalau misalkan para nabi itu menginginkan dalam hatinya anak yang soleh gitu ya, mestinya mereka lebih patut diberi dibandingkan kita ini. Tapi walaupun demikian, Allah menuliskan di dalam Al-Quran bahwa mereka semuanya berdoa meminta anak dan keturunan yang soleh. Berarti apa? Kita lebih patut untuk minta lebih banyak tentang apa? Keturunan kita agar mereka diberikan kesolehan. Demikian. Kemudian apa? Penulis melanjutkan, wa yad'uwan aidan lil auladi ba'da an yarzuqahumallahu bihim. Dan mereka berdua, yaitu kedua orang tua, yad'uwan aidan juga lil aulad, ya, mereka mendoakan juga untuk anak-anak mereka, ba'da, setelah apa? Mereka berdua an yarzuqahumallahu bihim, setelah mereka diberikan rezeki ya dengan anak-anak. Jadi kalau belum lahir anak-anak, kita minta, ya Allah jadikanlah, berikanlah aku keturunan yang soleh gitu ya, anak-anak keturunan yang soleh, doa terus. Nah setelah diberi nggak berhenti ya, setelah lahir ya, maka kita tetap berdoa, ya Allah jadikanlah keturunan kami, keturunan saya, mungkin kita sebut namanya gitu ya, si fulan jadi anak yang soleh. Jadi terus berdoa. Apa yang terutama yang paling penting di sini ya, bil hidayati, hidayah. Kita minta kepada anak-anak kita, berdoa kepada Allah agar mereka selalu diberikan hidayah, petunjuk untuk menetapi jalan kebenaran. Wassalah ya, dan kesolehan ya, kita minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Wal istiqamah, dan juga istiqamah, kita minta ya kepada Allah untuk anak-anak kita agar mereka bisa istiqamah sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wastabati 'ala diyanah, dan tetap berpegang teguh ya di atas agama ini, uswatan bil anbiya'i alaihimus salam ya, mencontoh para nabi ya, sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Kemudian fa innallaha azza wa jal, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla akhbarana an khalilihi Ibrahim, sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepada kita tentang kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, annahu qal ya, bahwasanya Ibrahim itu berdoa kepada Allah dalam As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihina. Rabbi, ya Rabbku, habli, berikan anugerah kepadaku, minas salihin, yaitu keturunan orang yang soleh.
Doa ini Aba umat sekalian, nanti kita akan bahas lebih detail, disampaikan Nabi Ibrahim ketika beliau pertama kali hijrah ke Syam, ya, belum memiliki anak. Beliau memohon kepada Allah agar diberikan keturunan-keturunan yang saleh untuk menolong beliau untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh di sini menyebutkan wa qala Ibrahim alaihi salam aidan, dan Nabi Ibrahim berdoa juga, Rabbi ij'alni, wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku, muqimas shalah, yaitu orang yang menegakkan salat, yang melakukan salat tepat pada waktunya. Selesai sampai situ? Tidak. Beliau melanjutkan wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku. Ya, doa ini minta tolong untuk teman-teman di Kota Permaburan mungkin bisa mematikan mic-nya untuk yang aktif mic-nya ya. Doa ini ya, ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau sudah diberikan keturunan ya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Beliau masih mendoakan gitu. Jadi setelah diberikan anak yang soleh ya, beliau tidak berhenti, beliau mendoakan kembali ya. Tapi ini terkait apa? Mendirikan sholat. Artinya apa? Di sini sebelum lahir berdoa, sesudah lahir juga berdoa kembali. Kemudian diberikan contoh lagi oleh penulis di sini, waqala Zakaria. Nah, Nabi lagi. Dan Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyatan, keturunan, thayyibatan, bukan hanya dzurriyatan ya, tapi apa? Dzurriyatan thayyibatan, keturunan yang thayyib, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau sami'ud du'a, maha mendengar doa. Nah, disebutkan nanti secara ringkas dulu, nanti detailnya. Nabi Zakaria di sini berdoa ya, ketika beliau melihat ya kondisi Maryam. Maryam adalah putri dari keluarga Imran ya, yang dititipkan di Baitul Maqdis, dan kebetulan yang memelihara adalah, atau yang bertugas untuk bahasa kita mungkin ngeramut gitu ya, yaitu Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria itu mau ke tempat Maryam, ternyata di sana ada buah-buahan dan makanan-makanan yang tidak pernah didapat di kampungnya tersebut. Bahkan Nabi Zakaria tidak pernah memberi buah-buahan tersebut. Nah, ketika melihat kondisi seperti itu, terbersit dalam hati beliau, Nabi Zakaria, dorongan untuk berdoa, sehingga beliau berdoa dengan doa luar biasa ini. Dan ternyata ya, setelah berdoa ini, datanglah malaikat ya, memberi kabar gembira bahwa beliau akan diberi anak bernama Yahya. Nah, ini ternyata apa? Nabi pun berdoa minta keturunan, dan gak hanya keturunan, dzurriyatan thayyibatan, Nabi Zakaria. Kemudian berikutnya Syekh menyebutkan wa min du'ai ibadir rahman, dan termasuk di antara doa yang disampaikan oleh ibadur rahman, alladzina imtadahum rabbul alamin, yang Rabb semesta alam itu memuji mereka. Jadi di surat Al-Furqan di bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadur rahman. Bagaimana sifat-sifat ibadur rahman, hamba ar-Rahman yang
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat sekitar ayat akhir ya, sekitar 60-an sampai terakhir. Nanti kita bahas lebih detail insyaallah. Nah, disebutkan ciri-cirinya, dan di titik terakhir ya, titik terakhir yang bisa kita contoh bahwa ternyata sifat ibadur rahman tidak sekedar memperbaiki dirinya ya. Sifat ibadur rahman salah satunya dia memperhatikan keturunan ya, dan mendoakan agar mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Apa doanya? Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah, anugerahkan kepada kami, min azwajina, di antara istri-istri kami, mendoakan istrinya, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, mendoakan keturunannya, qurrata a'yunin. Qurrata a'yunin, nanti kita bahas lebih detail, yaitu apa? Yang membuat pandangan saya itu senang dengan mereka. Harus diusahakan, harus diminta kepada Allah agar anak-anak kita dan istri-istri kita itu menjadi anak dan istri yang menyenangkan pandangan kita. Waja'alna, dan jadikanlah kami ya Allah, lil muttaqina imama, sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini luar biasa. Jadi di sini kita ambil ke banyak faedah. Yang pertama tentang ar-rakizatus salisah kasratud du'a. Artinya apa? Kita perlu banyak mendoakan anak-anak kita, Abah Ummahat sekalian, dengan doa kebaikan. Tapi tidak berhenti dari sampai situ. Kita juga harus berhati-hati keluarnya doa dari mulut kita ya, yang nanti akan berakibat anak-anak kita mengalami kesulitan di masa depannya. Ketika keluar suatu ungkapan, kata karena marah atau tidak sengaja, dan itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang susah, yang merasa kita mengalami kesusahan itu sebenarnya kita sendiri, bukan anak kita. Anak kita mungkin ya susah gitu ya. Mungkin kita ngomong misalkan nih, oh dasar anak bodoh gitu ya, naudzubillah min dzalik, sambil emosi gitu ya. Beneran anak kita jadi anak bodoh, maka yang paling susah sebenarnya kita. Siapa sih di antara kita yang gak berharap pahala jariah? Anak kita pinter, dia bermanfaat untuk orang lain, pahala jariah untuk kita. Itu lebih baik daripada anak kita bodoh, kan gitu. Tapi karena doa kita keluar dari mulut kita dengan marah ya, dengan tidak sengaja dan bertepatan dengan dikabulkan doa, ya bisa jadi anak kita bodoh gara-gara apa? Amarah kita. Ada dua contoh yang menarik, Bapak Mas sekalian. Yang pertama kisah dari Syekh Sudes, ini sudah banyak terkenal ya. Syekh Sudes disebutkan dalam kisah ini ada website yang menyebutkan agak rinci cerita beliau. Jadi kasusnya seperti ini. Beliau diwawancara dalam stasiun televisi gitu ya. Beliau menjawab bahwa ibunya itu memang luar biasa unik ya, dalam bahasa kita mungkin unik. Anak-anak dari atau saudara-saudara Syekh Sudes itu ya orangnya baik-baik gitu loh. Sejak kecil mereka biasa. Cuman yang beliau sebut yang paling nakal sampai beliau mengatakan ya umi saya diuji dengan adanya saya. Coba bayangkan. Diuji dengan adanya saya. Berarti beliau memahami benar saat kecil beliau memang nakalnya luar biasa Syekh Sudes. Nah, beliau ditanya, bagaimana rahasia Anda bisa sukses menjadi imam di Masjidil Haram? Beliau menjawab, salah satu contohnya ya pernah suatu ketika, ini saya sudah cerita, saya bermain tanah gitu ya, main tanah. Kemudian ibunya itu diminta oleh suaminya, suami ibunya ini, untuk menyiapkan jamuan makan untuk tamu. Coba bayangkan situasinya.
sudah susah-susah masak gitu ya, berusaha untuk masak, kemudian dihidangkan gitu ya, sudah siap untuk disantap, tinggal nunggu suaminya datang, nunggu tamunya datang, tiba-tiba datanglah sesudes kecil, ya, ngambil tanah, dihamburkan, disebarkan pada makanan itu. Anda sebagai ibunya, gitu kan, pasti marahnya luar biasa. Ini sudah tinggal makan, kan gitu kan. Nah, di tengah yang kemarahan yang luar biasa ini, coba perhatikan bagaimana ucapan ibunya Sesudes. Apa katanya? Ketika dalam kondisi marah ini, idhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Idhab, sana pergi. Ja'alakallah, semoga Allah menjadikanmu imaman, sebagai imam lil haramain, untuk dua Masjidil Haram. Untuk apa? Masjidil Haram, maaf. Jadi kondisi marah itu ya, yang keluar bukan waduh dasar anak bandel, anak nakal, nggak ada di kata-kata beliau. Tapi yang selalu keluar dalam mulut beliau dalam kondisi marah apa? Semoga Allah menjadikan kamu imam di Masjidil Haram. Ya, akhirnya coba Anda perhatikan. Tidak ada yang nyangka anak mungkin di zaman itu ya senakal Sesudes gitu. Tapi ternyata menjadi imam Masjidil Haram. Dan karirnya menuju imam Masjidil Haram itu begitu mulus, begitu mudah. Kenapa? Karena doa orang tua. Kondisi marah pun tetap dijaga. Coba seandainya ibunya Sesudes mengatakan kamu itu anak bandel, maka gak akan selesai tuh kebandelannya. Apalagi keluar kata-kata sudah wis kamu bukan anakku, sana pergi sana. La yanfa, gak ada manfaat. Nah, ini ketika marah pun kita harus menyiapkan kata ini. Kata-kata terutama untuk ibu-ibu, kata-kata yang kita sebenarnya marah itu, tapi ungkapannya adalah doa. Nah, ini tugasnya dengan ya. Jadi kalau misalkan ada muncul marah, yang keluar adalah ucapan yang baik. Terus yang kedua, faedah yang kedua, ini tadi kan kondisi marah, muncul doanya doa yang baik, kemudian Allah kabulkan. Kondisi yang kedua, ada kisah yang disampaikan oleh Ustadz Farid Qasim Anus. Beliau punya buku, seingat saya pernah saya cari bukunya nggak ketemu. Alhamdulillah saya cari internet ada. Saya ingat kisah ini disampaikan beliau dalam buku beliau, yaitu Ketika Hidayah Menyapa kalau nggak salah. Kemudian beliau sampaikan juga di daurah di Malang. Beliau sudah lama nggak ke Malang. Dulu waktu saya kuliah. Beliau menyampaikan kisah yang luar biasa, yaitu dari Abdullah bin Ni'mah. Bagaimana kisahnya? Abdullah bin Ni'mah ini, abah umat sekalian, beliau adalah seorang dai muda waktu itu ya. Dai muda. Tapi uniknya beliau lumpuh seluruh tubuhnya dan hanya bisa menggerakkan kepalanya saja. Kok bisa jadi dai? Karena beliau memahami benar, merasa bersalah benar tentang kejadian yang menyebabkan dia lumpuh. Kok bisa kejadian seperti ini? Waktu itu ya, di usia sekitar 19 tahun ya, masih muda gitu kan. Abdullah bin Ni'mah ini ya jadi anak nakal gitu. Ngerokok ya. Merokok tapi sembunyi-sembunyi. Nah, ini waspada ya untuk anak-anak kita. Ingat abah umat sekalian, nanti ada masanya anak-anak kita itu akan menguji kita dengan kebohongan mereka. Ini kita patut hati-hati, jangan sampai keluar kata-kata doa yang buruk karena kebohongan mereka. Dan kita nggak boleh seperti orang yang nggak tahu apa-apa, nggak mengenal anak kita. Kita harus tahu anak kita itu bohong atau tidak gitu. Tapi dengan terapi yang bagus gitu. Kita tahu anak kita bohong, tapi nggak kita tunjuk dia, kamu bohong ya, nggak, kamu pasti bohong ya, nggak. Tapi kita dengan bagaimana caranya dia menyadari dengan sendiri bahwa dia berbohong dan itu keliru. Nah, itu ada caranya sendiri. Nah, Abdullah bin Ni'mah ini satu ketika dia ngerokok, gitu kan. Ketika merokok, ketahuan ayahnya dengan baunya rokok. Ditanya, kamu merokok ya?
Dijawab sama Abdullah bin Nikmah, ya, enggak, aku enggak merokok, dengan bahasa Arab gitu ya. Sampai apa? Menggunakan nada tinggi. Kenapa nada tinggi? Dia ingat karena untuk meyakinkan, ini coba ya, perhatikan bagaimana trik seorang anak. Seorang anak itu tidak bodoh. Dia punya trik-trik bagaimana orang kita sebagai orang tua itu mengikuti mereka gitu ya, manut mereka, sehingga apa yang mereka inginkan itu berhasil. Gitu. Nadanya ditinggikan ya, di hadapan orang tuanya. Dia seakan-akan beneran kok ini aku nggak ngerokok. Ayah ini gimana sih, masa aku nggak ngerokok dituduh? Mungkin bahasa kita gitu ya. Sudah, ayahnya sudah kewalahan, tapi tetap memendam rasa marah. Akhirnya keluar kata-kata yang luar biasa, dan inilah yang membuat ayahnya menyesal. Apa itu? Beliau berkata, baik, kalau kamu bohong, semoga Allah mematahkan leher kamu. Ya kan? Coba Anda bayangkan, apakah ayah ini, ayahnya Abdullah bin Nikmah ini benar-benar mengucapkan doa itu? Enggak, ya. Tidak mungkin ada seorang ayah atau ibu mendoakan benar-benar keburukan anaknya. Cuman itu terucap karena marah. Kemudian nggak berselang lama, apa umat sekalian, besoknya Abdullah bin Nikmah ini pergi ke pantai. Kemudian berenang ya. Nah, kebetulan setelah berenang itu ingin cari kolam renang. Padahal ya di kolam renang itu sudah ditutup dengan pagar. Ya. Tapi muncul kenakalan Abdullah bin Nikmah saat itu. Dia ngomong ke teman-temannya, gimana kalau bahasa kita nih ya, gimana kalau kita manjat pagar ini dan kita berenang di dalamnya? Semuanya setuju. Tapi ya ternyata yang naik duluan adalah Abdullah bin Nikmah ya, kemudian dia loncat dari atas pagar ke kolam renang, dan ternyata kolam renangnya hanya terisi sedikit sekali. Beliau sampai mengingat-ingat ketika ngomong kejadian itu ya, dalam hitungan detik, Ustadz, cerita kepada Ustadz Fahri Qasimbanus, hitungan detik, kalau seandainya dalam hitungan detik itu Allah menakdirkan saya mati dengan cara seperti itu, dengan berbohong kepada orang tua, saya tidak tahu mati dalam keadaan apa. Gitu kan? Dalam kondisi yang belum bertobat, ya, dosanya banyak ke orang tua seperti itu, sampai ngomong seperti itu. Dan benar ya, setelah kejadian itu dia sudah nggak bisa bergerak apapun dan dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya divonis bahwa sejak saat itu lumpuh total dan hanya bisa menggerakkan kepalanya. Coba bayangkan betapa menyesalnya orang tuanya. Ya, dengan sebab kemarahan, kemudian muncul doa itu, ya kan, bersamaan dengan dikabulkannya doa. Ya, waliyadzubillah. Makanya hati-hati ya umat sekalian, dalam ketika marah ya, mending kita diam. Ya, ketika kita marah, kita lebih baik diam. Jangan sampai muncul ucapan-ucapan yang akhirnya membuat kita atau anak kita sengsara. Nah, itu adalah dua kisah ya. Jadi yang bisa kita ambil faedah di sini, hati-hati dalam lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang kita akan menyesal tentang anak kita. Kemudian Asyam melanjutkan, faddu'a'u lil abna'i yu'tabaru min ahammil rakaiz fi salahihim wa istiqamatihim. Doa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, pilar yang sangat penting untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, dan juga istiqomah. Maka jangan pernah meninggalkan doa. Anda mungkin gelarnya doktor psikologi, di bidang psikologi, pintar, kemudian mumtaz nilainya gitu ya. Anda menerapkan semua ilmu psikologi Anda kepada anak Anda, tapi belum tentu anak Anda bisa menjadi baik. Karena hati anak Anda, anak kita ini, itu berada di dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
Yang memegang kendali kebaikan anak kita bukan kita, tapi Allah. Karena itu mintalah kepada Allah. Doa. Sebagaimana disebutkan yang sudah dihafal oleh anak-anak kita ya di Ta'lim Musibin At-Tauhid, wa dzalika anna ad-du'a min a'dhami anwa'il ibadat. Doa itu adalah termasuk macam-macam ibadah yang sangat agung. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabahi untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia merasa sombong dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kami akan memasukkan dia ke dalam apa? Neraka jahanam. Surat Ghafir. Kemudian dan juga dihafal oleh anak-anak kita di kitab Ta'lim Musibyan, inna du'a atau ad-du'a'u bukhul ibadah. Ya, di sini dhaif ya, tapi ada padanan yang lain juga sama dihafalkan oleh anak-anak kita di SDT Akutab Rumah Quran di 100 hadis, inna du'a huwal ibadah. Ya, betul ya, anak-anak sudah hafal semuanya. Jadi doa itu adalah apa? Ibadah. Coba bayangkan Anda mendoakan anak Anda, ya, baik itu dalam keadaan di sholat atau saat mustajabah atau kapanpun, maka itu berarti Anda sedang beribadah kepada Allah. Ya. Pahala Anda dicatat, bukan sekedar untuk kebaikan mereka. Maka tidak ada ruginya kita mendoakan anak-anak kita kapanpun. Ya, kapanpun kita bermain sama mereka, kemudian mereka membuat kita senang, doakan. Masya Allah, semoga Allah menjadikanmu hafiz Al-Quran. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian dia nyiapin ini termasuk ini ya, reward bagi mereka. Jadi reward itu jangan Anda bayangkan materi. Anda mengucapkan doa secara lisan itu bagi mereka sudah reward bagi mereka. Dia bikin teh gitu ya. Saat kita sedang butuh teh, wah, Masya Allah, luar biasa ya. Kamu sudah bikinin teh padahal Abi atau Umi belum minta. Ya, semoga Allah jadikan kamu. Nah, itu doa. Plus reward bagi mereka. Mereka akan bangga, senang ya, dan akan melakukan kebaikan-kebaikan berulang kali. Gitu. Jadi perbanyak ini doa-doa kebaikan. Ketika mereka membuat kita marah, maka jaga lisan kita, hati-hati. Ya, hati-hati. Tidak boleh ada keluar dari lisan kita kecuali ucapan-ucapan yang baik. Kayak tadi, contohlah ibunya saya Sudes, marah tapi ngomongnya yes. Kalau bahasa kita, moga-mogaan kamu bisa jadi imam Masjidil Haram. Mungkin sambil gerutu, sambil marah gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, bisa jadi ya dengan ucapan kita memang beneran anak kita bisa jadi imam Masjidil Haram. Taib. Ada kisah menarik terkait ini Abah umat sekalian di kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ya, dari Salim bin Ayyub bin Salim. Jadi beliau waktu itu bercerita tentang masa kecilnya. Ini sering kita lakukan ya, cuman kita tidak merasa ini luar biasa itu. Kenapa? Karena ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal ini ada contohnya dari para ulama. Nah, ketika ia kecil, ya Salim ini bin Ayyub ini ketika kecil dia berada di daerah Persia, di daerah namanya Roy. Saya tidak tahu namanya di mana ini. Ketika itu dia berusia 10 tahun. Nah, bahasa Persia saat itu bukan bahasa Arab. Jadi dia mengalami kesulitan ya untuk mengucapkan lafaz-lafaz Arab. Usia berapa? 10 tahun. Kemudian dia belajar kepada seorang syekh, untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kemudian dipanggil oleh syekhnya itu, taqaddam, faqra, ayo maju, ayo baca surat Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah. Ternyata dia nggak mampu. Kenapa? Karena lisannya nggak biasa mengucapkan lafaz Arab. Ya.
Apakah dipermalukan sama syekhnya? Waduh, kamu gitu aja nggak bisa. Tidak, inilah guru yang baik. Ya. Dia tidak pernah mempermalukan murid-muridnya di depan teman-temannya. Bahkan berhadapan saja nggak pernah dipermalukan. Ya. Tapi apa katanya? Wah, bahasa kita mungkin, ayo sini, mendekat. Kamu punya ibu nggak? Ini kata syekhnya. Hal indaka walidah? Laka walidah? Kamu punya ibu? Kemudian beliau menjawab, iya. Baik, gini. Apa ucapannya syekhnya? Kullaha tad'u laka an yarzuqakallahu qira'atal Qur'ani wal ilma. Kamu bilang ya kepada ibumu agar ibumu itu mendoakan kamu agar Allah bisa memberikan rezeki kepadamu, bisa membaca Al-Qur'an yang bagus dan juga diberikan ilmu. Ya, ini guru yang luar biasa ya. Kemudian apa kata Syekh di sini, yaitu Syekh Salim bin Ayyub ini? Naam, baik. Akhirnya disampaikan ke ibunya dan ibunya melakukannya. Berdoa terus. Singkat cerita, ya, akhirnya Syekh Salim bin Ayyub ini menjadi orang yang berbicara dengan kalam Arabia, ya, dengan bahasa Arab, dengan Arab yang sangat fasih. Bahkan tidak hanya itu, beliau menguasai ilmu fikih. Nah, kemudian kembali, tadi ini sudah keluar ya dari kota Roy, beliau mengembara untuk mencari ilmu, kemudian kembali ke kota Roy, ya, kemudian mengajarkan kitab Madhab Syafi'i dengan lisan yang luar biasa fasih. Allah, pada muridnya ini, saya Salim bin Ayyub ini melihat peserta kajiannya, kita kan gitu, dia sempat terkaget melihat gurunya dulu yang menyarankan dengan saran luar biasa, duduk di majelisnya, ya, mendengarkan dia ngajar. Allah Akbar. Ya. Dengan keadaan gurunya nggak tahu kalau ini sebenarnya muridnya. Akhirnya dipanggillah guru sini, Syekh ini, ya, dimuliakan, kemudian ditanya, Syekh, Anda tidak mengenali saya? Kata Syekh Salim ini ya. Enggak, siapa Anda? Akhirnya diingatkan. Ya, ini kalau guru ya, Abah umat sekalian, atau kita lah orang tua yang bisa menyentuh hati anak kita, ya, dan itu sangat dirasakan sekali, maka akan teringat terus. Dan ini terjadi pada gurunya Syekh Salim bin Ayyub ini. Saya yang dulu Anda nasihati, ya, saya itu maju baca surat Al-Fatihah nggak bisa, ya, tapi Anda dengan lemah lembut, ya, ngomong untuk meminta doa kepada ibu saya, dan alhamdulillah sekarang saya seperti ini. Ya, yang tadinya aduh nggak bisa Al-Fatihah aja nggak bisa, ngomong bahasa Arab nggak bisa, lisannya sudah mungkin cedal-cedal nggak bisa gitu kan. Tapi dengan doa ibunya, ya, ternyata apa? Semuanya berubah. Nah, makanya Bapak umat sekalian jangan menyerah ketika anak-anak kita yang mungkin agak kesulitan nggak bisa menghafal gitu ya, lisannya cedal, atau mungkin ngapal dikit lupa. Mungkin kita akan ngomong gini, aku sudah doa kok Ustaz, sudah mendoakan sering. Seberapa banyak Ibu, seberapa tahun Anda berdoa? Jangan menyerah. Untuk dikabulkannya doa, coba Anda lihat bagaimana Nabi Zakaria berdoa. Oke, sebentar. Anda lihat Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan anak. Nabi Ayub berdoa untuk kesembuhannya. Berapa lama? Ini seorang nabi loh. Sedangkan kita hanya mungkin 1 tahun mengatakan apa? Sudah banyak berdoa, nggak sukses-sukses. Terkadang kita perlu terus banyak berdoa. Ya, sampai apa? Sampai Allah mengabulkan doa kita. Terus kemudian kisah berikutnya yaitu dari Fudail bin Iyad, Bapak umat sekalian. Nah, ini sudah terkenal juga. Fudail bin Iyad itu punya anak bernama Ali bin Fudail bin Iyad. Ya, Ali bin Fudail bin Iyad. Ketika kecil, ya sebagaimana anak biasanya, itu nakalnya luar biasa. Fudail bin Iyad ada seorang ulama besar. Beliau tidak menyerah untuk mendidik anaknya. Tapi ketika beliau dengan sekuat tenaga mendidik anaknya yang nakal tadi, ya, beliau tidak hanya sekedar melandaskan dalam ilmu tarbiyahnya, ilmu mendidiknya saja,
Tapi justru yang paling penting adalah beliau terus berdoa. Apa doanya? Ya, yang disampaikan Fudail bin Iyad, beliau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu, wahai Allah, engkau sungguh telah mengetahui, anni, sesungguhnya aku, ijtahadtu, aku sudah berusaha dengan bersungguh-sungguh, fi ta'dibi waladi Ali, aku sudah bersungguh-sungguh mentakdib anakku, yaitu Ali. Takdib itu bukan sekedar ngajari, ya, mendidik, benar-benar mendidik. Ya. Ini sudah berusaha keras, kemudian berdoa, falam astati, maka aku belum mampu ya Allah. Anakku masih seperti itu, aku belum mampu membuat anakku bagus. Allah, ya Allah, fa'adibhu li, maka didiklah dia untukku. Dari sini ya Pak umat sekalian, seorang ayah, seorang orang tua, sebelum dia berdoa, dia harus berusaha dulu. Tidak bisa mengandalkan doa untuk mendaktif anak-anak. Kita nggak bisa hanya nyantai gitu ya. Kemudian kita berdoa, kita ngomong, aku sudah berdoa mendidik anak kita. Seberapa jauh Anda mendidik anak Anda? Anda ingin anak yang soleh, Anda anak yang baik. Seberapa kuat Anda berusaha untuk itu? Ini Fudail bin Iyad, ini ulama besar. Dia mengeluarkan seluruh energinya, usahanya untuk mendidik anaknya. Dia nggak hanya mencukupkan dengan doa, ya Allah didiklah anakku, ya Allah jadikan anakku soleh, selesai, enggak. Bahkan sampai apa? Sampai apa ini? Anni ijtahadtu, ya, aku sesungguhnya apa? Bersungguh-sungguh fi ta'dibi waladi, untuk mendidik anak, sungguh-sungguh. Baru apa? Diikuti dengan doa. Maka Allah jadikan Ali bin Fudail bin Iyad adalah menjadi anak yang bahkan oleh para ulama disebutkan anak yang memiliki keutamaan lebih dari Fudail bin Iyad. Bahkan para ulama sampai menyebutkan kisah bahwa beliau meninggalnya disebut terbunuh karena Al-Quran. Kenapa? Karena beliau ketika mendengar Al-Quran, ayahnya membaca Al-Quran gitu ya, atau siapa membaca Al-Quran melewati neraka gitu ya, maka beliau menangis ya, sangat takut dan sampai pingsan. Dan inilah menjadi sebab kematian beliau, Ali bin Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena usaha orang tuanya untuk mendidik anaknya dan tidak melupakan doanya, ini yang penting ya, doa dan berusaha. Itu adalah kisah Fudail bin Iyad dan anaknya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadza ad-du'a'u, ya. Dan doa ini yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu. Fayad'u al-walidan an yarzuqahumullahu dzurriyyata salihata wa yad'uwan aidan lil auladi ba'da an yarzuqahuma bihim bil hidayati was salahi wal istiqamati was sabati ala diyanah uswatan bil anbiya. Kemudian di sini Syekh menyampaikan dengan doa-doa ini. Nah, ini akan menarik kalau Anda membuka Al-Qur'an. Nanti selesai kajian ini bisa dibuka Al-Qur'an. Yang pertama, Syekh di sini menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, di surat As-Saffat. Kalau Anda baca di surat As-Saffat ini, ya, terutama ayat-ayat 99 gitu ya, di sekitar ayat 100 ini, maka sebenarnya ini adalah rangkaian kisah dari Nabi Ibrahim, di mana sebelumnya Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namrud ya, itu sampai membakar Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Ibrahim diusir. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah ya, hijrah ke Syam. Ya, hijrah ke Syam. Kemudian sampai ke Syam, ya, beliau hanya bersama dengan istri beliau, sendirian di sana. Karena itu beliau berdoa dengan doa ini, ya, Rabbi habli minas salihin, Robku anugerahkan
kepada kami, kepadaku, yaitu keturunan-keturunan yang soleh. Nah, disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud minas solihin adalah keturunan yang taat kepada Allah, muti'in, sebagai ganti apa? Sebagai ganti kaumnya dan saudara-saudaranya, kerabatnya yang mengusir Nabi Ibrahim dari kampung halamannya. Jadi minta ganti yang terbaik. Apakah Allah mengganti? Diganti oleh Allah dengan umat yang luar biasa. Nabi Ismail, ya, menghasilkan keturunan-keturunan dari kalangan Arab. Kemudian Nabi Ishak, ya, keturunan-keturunan juga yang luar biasa. Ya, akhirnya apa? Disebut Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, karena banyak para nabi yang dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Ya, Rabbi habli minas solihin. Doa agar keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Terus yang berikutnya, waqala Ibrahim aidan, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dan ini diucapkan ketika Nabi Ibrahim sudah memiliki anak, yaitu Ishak dan Ismail. Nah, nanti dibaca lebih lengkap detailnya, karena di sini ada kisah yang luar biasa juga, ya, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, ya, agar Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai orang yang selalu menegakkan sholat pada waktunya, dan juga keturunan-keturunan beliau agar menegakkan sholat. Nah, kemudian berikutnya adalah Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, di surat Ali Imran ayat 38 dan sekitarnya ini nanti bisa dibuka sendiri. Di situ ada kisah bagaimana Maryam yang tadi saya sebutkan, ya. Keluarga Imran itu bernazar agar mendapatkan anak laki-laki, gitu, ya. Dan ketika nanti memiliki anak, mau diberikan Baitul Maqdis agar mengabdi ke Baitul Maqdis. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan anak laki-laki, ya, tapi memberikan anak perempuan, yaitu Maryam. Tapi tetap karena sudah bernazar, ya, keluarga Imran memberikan Maryam ini untuk jadi pengabdi di Baitul Maqdis. Dan kebetulan saat itu yang ditugasi memelihara adalah Nabi Zakaria. Jadi nama Maryam ini di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria, umat sekalian, adalah saat itu sudah sangat sepuh, ya, istrinya juga sepuh dan tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Belum terbesit dalam hati beliau, ya, untuk berdoa sehingga sampai dikabulkan untuk mendapatkan anak. Nah, ketika Nabi Zakaria berkunjung kepada Maryam, gitu, ya, dia melihat ada buah-buahan seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kemudian bertanya, ini buah-buahan dari siapa, bahasa kita. Kemudian dijelaskan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Langsung dalam hatinya di saat itu, ya, terbersit ada keinginan untuk berdoa kepada Allah, ya, dengan doa ini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, di sini ada yang menarik, umat sekalian. Nanti bisa dibaca lebih detail tentang ucapan beliau hunalika. Ya, qadarullah, ini catatannya ada yang kurang. Jadi ada hunalika, atau ya nanti dilihat sendiri, ya, di sekitar Ali Imran ayat 37, 38, 37 atau setelahnya. Nah, kenapa disebut kata itu, ya, hunalika itu? Disebabkan karena di tempat itu, kalau bahasa kita kan di tempat itu, gitu, ya.
Di tempat yang mana? Maksudnya apa? Yaitu di tempat ketika Nabi Zakaria bertemu Maryam, ya. Kemudian melihat situasi kayak gitu, kemudian muncul terbesit untuk doa. Dan saat itulah dikabulkan doa. Nah, keesokan harinya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan memberikan kabar gembira tentang nanti akan diberi anak, ya, yang namanya Yahya. Nah, di sini bisa kita ambil faedah, Bapak umat sekalian. Ketika kita terbersit hati kita berdoa, ya, maka kita berdoa. Bisa jadi di saat itu adalah bertepatan dengan dikabulkannya doa. Sebagai Nabi Zakaria tadi, keinginan berdoa, akhirnya beliau berdoa dan benar, ya, saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diberi kabar gembira dengan seorang anak bernama Yahya. Nanti silakan dibuka sendiri Al-Qur'annya. Kemudian yang terakhir ini di akhir-akhir surat Al-Furqan. Bisa dicek sendiri surat Al-Furqan di bagian akhir, dimulai dengan ada kata-kata di situ ibadur rahman, wa ibadur rahman dan seterusnya, itu sampai akhir ayat, ya, di Al-Furqan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat ibadur rahman. Nah, saking luar biasanya yang bisa kita ambil faedah dari ibadur rahman ini Syekh menuliskan sebuah kitab, ya, di sini yang berjudul Sifatu Ibadur Rahman, ya. Jadi beliau menjelaskan sifat-sifat Ibadur Rahman di kitab itu, ya, sehingga kita bisa mencontohnya, ya, pelajaran luar biasa. Dan yang paling akhir dari sifat itu adalah beliau atau Ibadur Rahman ini sifatnya adalah berdoa dengan Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini, Abah umat sekalian, ini adalah maksudnya dalam tafsir Nukasir dan lain-lainnya, yaitu yang menjadikan mata kita itu senang ketika melihat mereka. Hati kita itu lapang, ya, dengan kehadiran mereka. Hati kita itu menjadi tenang dengan adanya mereka, ya. Dan ini tidak lain adalah karena ketakwaan mereka. Coba bayangkan kita punya anak-anak yang nakal, ya, yang tidak bertakwa kepada Allah, tentunya akan memberatkan. Kita melihat mereka aja udah sebel, ya. Adanya mereka membuat hati kita nggak tenang. Makanya apa? Kita disuruh berdoa. Termasuk istri juga gitu. Kita berdoa untuk istri kita agar apa? Menjadi qurrata a'yun, agar menjadi penenang hati kita. Kalau melihat istri kita, bersama istri kita, hati kita menjadi tenang, lapang, gitu ya. Itu dengan doa. Nah, ini poin-poin penting yang bisa saya sampaikan sekarang. Intinya, kesimpulannya adalah jangan menyerah untuk mendoakan istri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Kalaupun saat ini belum dikabulkan, ya, kita harus terus berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Terus yang berikutnya, hati-hati dengan ucapan, ya, kita, ya, saat kita marah kepada anak-anak kita atau istri kita. Karena bisa jadi dengan ucapan itu, ya, bertepatan dengan dikabulkannya doa, dan itu akan membuat penyesalan bagi kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.